Kupu-kupu identik dengan keindahan. Namun, siapa sangka kalau kupu-kupu ini juga identik dengan suatu penyakit. Dan kupu-kupu juga digunakan hampir di seluruh dunia sebagai tanda penyakit lupus. Pernah dengar lupus? Atau sekilas tahu tentang lupus? Lupus adalah sebuah penyakit peradangan atau inflamasi kronis yang disebabkan oleh sistem imun atau kekebalan tubuh yang menyerang sel, jaringan, dan organ tubuh sendiri. Penyakit ini disebut penyakit autoimun. Lupus dapat menyerang berbagai bagian dari organ tubuh seperti kulit, sendi, sel darah, ginjal, paru-paru, jantung, otak, dan sumsum tulang belakang. Lupus yang sering terjadi dinamakan lupus eritematosus sistematik atau SLE. SLE ini adalah penyakit autoimun yang menyerang banyak sistem tubuh, baik contohnya dari sistem saraf, sistem pernapasan, semua sistem. Ketika lupus ini flare atau terjadi penyakit, dia akan menyerang semua. Itu membedakannya sama jenis autoimun yang lain. Ada banyak gejala lupus yang mirip dengan penyakit lain, sehingga agak sulit mendeteksi penyakit lupus sendiri. Yang sedikit bisa membantu adalah salah satu gejalanya adalah ruam pada wajah atau bagian tubuh lainnya yang menyerupai kupu-kupu. Pada kondisi normal, sistem imun akan melindungi tubuh dari infeksi. Akan tetapi, pada penderita lupus, sistem imun justru menyerang tubuhnya sendiri. Secara umum masyarakat masih awam dalam mengenal lupus. Odapus istilah untuk orang-orang yang hidup dengan lupus. Setiap orang memiliki kisahnya masing-masing. Begitupun bagi para odapus dimanapun berada. Dr. Fitri ini salah satunya yang telah menjadi odapus sejak tahun 2000 lalu atau sekitar 10 tahun lamanya. Kemarin sekitar usia 25 gitu. Itu terdeteknya. Karena sebelum-sebelumnya mungkin saya udah ngalamin fase-fase yang bisa dibilang bolak-balik opname tapi nggak tahu sakitnya apa gitu kan, sampai akhirnya saya waktu itu di awal-awal itu membingungkan karena saya udah ke 8 dokter gitu kan. Awalnya itu cuma rambut rontok, sampai rontoknya itu nggak bisa dikendalikan gitu, hampir botak gitu kan. Jadi saya, karena saya dokter, saya baca gitu kan, saya curiga gitu. Jadi saya datang ke lab, periksa sendiri waktu itu. Nah, ya udah mau diapain gitu. Karena pengetahuan saya yang nol waktu itu tentang lupus, saya kira lupus itu paling rambut aja, toh saya berjilbab gitu. Nah, akhirnya 2 tahun kemudian itulah saya mengalami benar-benar yang lupus itu seperti apa. Dari situ saya berpikir ini harus saya kendalikan gitu. Bagaimana ya, saya harus belajar tentang lupus itu sendiri gitu. Dari kisah yang berbeda ada reaksi yang berbeda pula. Seperti salah satu odapus yang satu ini, awalnya sulit untuk menerima takdir yang datang dari Tuhan ini. Saya waktu ketahui itu saya shock, sampai saya kadang nggak terima kenyataan. Aduh, kenapa saya seperti ini, dengan pada saat itu kondisi fisik itu berubah total kan, dari kita yang seperti apa jadi berubah total. Wanita pada umumnya kalau udah fisiknya berubah pasti kan stres, kadang nggak mau terima kenyataan, dan itu saya. Nah, tapi akhirnya saya belajar tentang lupus, karena ketika saya nggak belajar, saya akan mempunyai pemikiran yang buntu, yang pendek, yang tidak ada motivasi untuk hidup. Tapi ketika saya belajar apa itu lupus, ternyata dunia saya ini luas. Saya dengan lupus saya bisa berbagi. Sebaik-baiknya hidup adalah hidup yang bermanfaat bagi orang lain. Untuk itulah Irawati dan teman-teman odapus lainnya membentuk satu komunitas. Selengkapnya setelah yang satu ini.
Medan, pengetahuan tentang lupus masih sangat awam. Tak sedikit penderita bahkan tidak mengetahui gejala awal yang ia alami. Terbilang spesial, Odapus atau orang yang hidup dengan lupus ini agaknya butuh perhatian lebih. Untuk itulah komunitas pecinta kupu ini hadir di tengah-tengah masyarakat Sumatera Utara. Sekelompok Odapus, orang dengan lupus, membentuk suatu perkumpulan agar kita bisa sharing, berbagi ilmu, dan agar masyarakat itu tahu apa itu lupus dan peduli dengan lupus, dan kita bisa ada wadah di mana semua penderita lupus itu tahu akan berbuat apa dan kita harus seperti apa. Sudah berdiri sejak tahun 2011 lalu, komunitas Cinta Kupu ini telah melanglang buana mendekati para Odapus yang ada di Medan, bahkan Sumatera Utara secara luas. Karena saya merasakan bagaimana sih orang-orang dengan terdiagnosa lupus ini menjalani kehidupan masing-masing. Nah, di komunitas itulah tempatnya support gitu. Jadi mereka tidak berkecil hati dengan diagnosa yang sedang dia punya, atau juga misalnya dia punya keluhan-keluhan, atau juga dengan masa rawatan dengan obat-obatan yang serba susah didapatkan gitu kan. Di komunitas ini benar-benar membantu kawan-kawan kita yang menjalani lupus ini. Banyak proses yang dilewati, kemudahan dan kesulitan datang silih berganti. Banyak kesulitan. Pertama, karena kita lupus, orang menghindar. Mereka takut lupus ini penyakit menular. Nah, itu gunanya Cinta Kupu untuk memberi informasi dan edukasi pada masyarakat-masyarakat. Hal yang paling sering ditemukan, kesulitan yang terlihat di permukaan adalah stigma masyarakat awam bahwa lupus adalah penyakit menular. Jangan salah lagi ya Sobat Komunitalk, karena lupus tidaklah menular. Jadi ingat ya, kalau lupus adalah persoalan sistem kekebalan dalam tubuh yang terjadi secara genetik. Lupus ini secara genetik iya, ada bakat, tapi itu hanya 30%. Nah, 70%-nya untuk memicu terjadinya penyakit ini diperlukan 70% lagi faktor luar, misalnya kayak lingkungan, sinar matahari, makan, virus, zat kimia gitu. Jadi faktor luar yang 70% ini lebih dominan daripada gennya sendiri gitu. Komunitas Cinta Kupu, komunitas yang berdiri dengan semangat-semangat positif dari Odapus di dalamnya. Soal anggota, komunitas ini tak usah diragukan lagi. Anggota ini sudah ratusan ya Mbak, cuman lupus ini ada yang terbuka, ada yang tertutup. Kalau yang hadir ini adalah anggota-anggota yang memang dia terbuka. Dia nggak ada masalah dengan lupus. Kalau yang anggota kita yang tertutup, dia masih belum berani mengumumkakan kepada masyarakat yaitu lupus. Selain anggota inti yaitu para Odapus, ada juga volunteer yang bukan Odapus dari masyarakat umum. Kalau komunitas hanya untuk anggota yang Odapus, tapi yang tidak Odapus itu kita masuknya di volunteer, jadi pemerhati. Volunteer akan membantu jika ada kegiatan ekstra di luar ruangan. Mereka paham jika Odapus memang tidak boleh terlalu letih atau terpapar sinar matahari berlebihan. Tergabung dalam komunitas yang mulia ini, komunitas Cinta Kupu banyak sekali kegiatan rutin. Kita ada pemeriksaan tulang gratis per 3 bulan sekali di Rumah Sakit Elizabeth, plus dokter tulang gratis. Kita selalu visit kunjungan setiap pasien-pasien penderita lupus di berbagai rumah sakit yang kerjasama dengan kita, dan kita memberi penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang lupus. Edukasi menjadi tujuan utama dari komunitas ini, salah satunya dengan penyuluhan atau seminar. Bukan hanya kepada Odapus, masyarakat umum juga menjadi sasaran penyuluhan soal lupus.
ini seminar untuk lupus dan untuk awam serta untuk dokter-dokter juga akan hadir. Nah, kita sering memberi seperti itu. Jadi antusias masyarakat itu banyak karena mereka ingin tahu apa sih itu lupus gitu kan. Nah, jadi mereka bukan hanya untuk di lupusnya sendiri, tapi untuk masyarakat umumnya juga akan hadir. Tujuannya memperkenalkan apa itu lupus, bagaimana penanganannya, seperti apa nanti ke depannya kalau kita sebagai Odapus, itu utama dari acara seminar ini. Tujuan yang pertama ini ya silaturahmi yang pertama. Kedua, selain silaturahmi, memberi pengetahuan secara awam. Artinya kalau ada pertanyaan yang biasa selama ini bingung kenapa sih harus dilarang ini lupus ini harus konsumsi obat ini. Nah, disitulah mungkin di seminar ini bisa sedikit terjelaskan. Tersanjung sekali berhubung juga dengan Semangat anggota komunitas bisa terlihat dalam menyusun acara tersebut agar berjalan lancar. Selain itu juga, kedekatan para anggota juga terjaga lewat kegiatan rutin yang mereka jalankan. Rata-rata sangat dekat ya, karena kan mengalami hal-hal yang hampir sama. Luar biasa. Kita di sini berbagai suku, berbagai agama, jadi kita luar biasa kompaknya. Dan terbukti dengan kehadiran ini, dan kita juga semua anggota bekerja. Tapi kita bisa solid, kita bisa berkumpul, dari luar kota juga datang. Seminar atau penyuluhan memang menjadi salah satu agenda rutin komunitas Cinta Kupu ini. Nah, agar materi dan bahan untuk diskusi lebih lengkap, tak hanya dokter tapi perwakilan dari komunitas yang sama asal luar kota juga turut diundang. Kali ini berasal dari Bandung, Jawa Barat. Ada kisah yang memotivasi dari Syamsi Duha Foundation. Jangan kemana-mana dulu ya sobat, sesaat lagi Komunitalk masih akan kembali. Care for lupus. You're getting serious life. Never give up. Kisah motivasi dan segala solusi adalah kunci yang membuat sesama Odapus menjadi optimis untuk terus bisa sehat meski dalam keadaan sakit. Salah satu kisah yang memotivasi tersebut berasal dari Odapus asal Bandung, Jawa Barat. Meski mengidap lupus sejak tahun 1999, tak membuatnya pesimis. Bahkan dengan semangat yang ia punya menjadikannya menginspirasi banyak Odapus lewat Yayasan Syamsi Duha Foundation atau SDF di Jawa Barat. Tapi yang terjadi saat itu, di samping memang harus menyandang lupus, saya juga sekaligus kehilangan 95% penglihatan saya karena efek samping dari terapi yang harus dijalankan. Memang awal perjuangannya sangat berat, tapi alhamdulillah hingga saat ini bisa survive dan lupusnya terkendali. Memang SDF atau Syamsi Duha Foundation sendiri berdiri di Bandung itu memulai kegiatannya di tahun 2004. Setelah itu memang kami kebijakannya bukan buka cabang, tapi mengencourage bertumbuhnya komunitas di berbagai daerah di Indonesia. Meski sakit harus tetap sehat, raga boleh sakit tapi jiwa harus sehat. Begitulah pesan yang sempat disampaikan oleh Dian Sarif. Seperti gerak senam yang ia ajarkan, juga bisa membantu para Odapus untuk tetap bugar. Bugar bisa membuat siapa saja menjadi fokus dalam hal positif untuk bahagia. Kita harus fun gitu ya, harus fun, kita harus merasa kita ini nggak sakit. Jadi begitu kita bertemu atau berkumpul dengan sekelompok Odapus, kita nggak mau membicarakan kita itu sakit lagi. Semakin dekat, semakin banyak sharing sesama anggota komunitas yang bisa terus meningkatkan rasa optimis untuk dapat berteman ataupun mengendalikan lupus yang menjadi bagian dari hidup mereka.
Berdamai dengan lupus menjadi salah satu cara agar Odapus bisa terus menjadi dokter untuk dirinya sendiri. Bergerak aktif menjadikan komunitas Cinta Kupu ini semakin dikenal dengan luas. Hal tersebut menjadikan identitas sangat perlu dalam menanamkan kesan. Karena lambangnya kan kupu dan ungu kan teduh ya, teduh. Nah, kenapa putih? Putih juga bersifat bersih gitu. Nah, jadi kita mau itu bersih tapi teduh gitu. Karena apa? Lupus itu nggak mau panas-panas kan, dia harusnya teduh-teduh aja. Jadi itulah logo kita. Sesuai namanya, Cinta Kupu, rasa cinta untuk sesama komunitas pun terjalin setiap hari. Kita sharing, yang penting, yang pasti selalu memberi semangat setiap hari. Setiap hari kita memberi semangat setiap hari dan selalu bertukar pikiran dan memberi motivasi-motivasi yang baik. Faktanya lupus belum bisa disembuhkan tak membuat para Odapus gentar untuk tetap berjuang. Terkadang apalah arti perjuangan tanpa hasil? Mustahil terbebas dari si lupi atau penyakit lupus. Namun banyak cara yang diberikan Tuhan agar para Odapus tetap bisa sehat dalam menjalani kehidupannya. Sehat itu cantik. Cantik itu kan pasti harus luar dalam kan. Jadi kami lupus harus cantik. Sehat itu quality life. Walaupun raganya sakit, kalau jiwanya sehat, jiwa yang sehat ini yang akan membawa raga yang sakit untuk menjadi sehat. Semoga Cinta Kupu tetap menebarkan cinta lewat keindahannya seperti kupu-kupu.